Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur jika hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Kami rindu untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami rindu untuk mengenal kehendak-Mu lebih lagi, sehingga kami bisa melakukannya hari lepas hari dalam kehidupan kami. Bapa berbicara saat ini, Bapa, pakai anak-Mu ini, sehingga apa yang anak-Mu sampaikan berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari yang lalu kita belajar sebagian bagaimana cara kita mengetahui apakah perbuatan saya yang saya lakukan secara nyata dalam hidup saya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Proses mengenal kehendak Bapa itu proses yang panjang, proses seumur hidup kita, saudara. Dan itu harganya adalah hidup kita, pertaruhan hidup kita. Sejauh kita bisa melepaskan dari segala ikatan dunia ini, melepaskan hak milik kita, melepaskan ego kita, sejauh kita tidak mencintai kesenangan dunia ini atau tidak melakukan percintaan dunia, kita sudah satu langkah ke depan untuk belajar mengenal kehendak Tuhan. Kekuatan kita untuk belajar mengenal kehendak Bapa adalah kasih yang mengalir dari dalam hati kita, yang meluap-luap kepada Bapa. Gairah kita untuk menjadi anak kesayangan Bapa, sehingga kita benar-benar berjuang untuk berkenan di hadapan Bapa. Berkenan artinya bahwa hidup saya dan saudara itu sesuai dengan apa yang Bapa ingini. Masing-masing saudara, kita berbeda. Kehendak Bapa, proses Bapa, didikan Bapa, pribadi lepas pribadi. Saudara dididik Tuhan berbeda dengan saya dididik oleh Tuhan. Lewat proses hidup kita masing-masing. Nah, kalau kita merenungkan, ada 4 koridor minimal kita meraba atau membaca bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Secara presisi, itu adalah saudara pribadi dengan Bapa. Tetapi saya mencoba membantu saudara bagaimana perbuatan kita itu apakah sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak. Kita sudah belajar proses perbuatan kita dari perbuatan baik, perbuatan yang berkenan, sampai pada perbuatan yang sempurna, perbuatan yang lahir dari pribadi yang sempurna seperti Bapa, pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus. Perbuatan yang lahir dari pikiran perasaan kita yang seiring sejalan dengan pikiran dan perasaan Bapa. Itulah goal kita, tujuan kita selama perjuangan kita di bumi ini. Sampai kapan? Kita nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, untuk membuat kita sampai pada level perbuatan yang berkenan, berarti kita harus mengetahui apakah perbuatan saya ini sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak. Oleh karena itu ada 4 hal atau 4 koridor minimal yang menjadi indikator apakah perbuatan saya sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak. Yang pertama, bahwa apa yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, atau minimal
tidak bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Saya memberi contoh misalnya, ketika saya mendapat pewahyuan bahwa saya ini ada kejadian seorang hamba Tuhan mendapat pewahyuan bahwa untuk memperoleh dana gereja itu dilakukan dengan perjudian. Jadi dia harus melakukan suatu perjudian, masuk ke suatu tempat perjudian dan melakukan judi, saudara. Dan ia lakukan, dan ia menang, saudara, mendapat uang yang banyak. Lalu ia mengklaim bahwa apa yang ia lakukan itu memang sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, apa yang ia lakukan bukanlah apa yang Bapak inginkan, karena Alkitab memang melarang perjudian itu, melarang perbuatan tersebut. Jadi kriteria pertama, ia sudah langgar, saudara. Apakah itu berasal dari iblis atau dari keinginan hatinya pribadi, saya tidak bisa menghakimi. Tetapi saya hanya sampai pada titik di mana bahwa apa yang hamba Tuhan lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perbuatan yang saya lakukan itu membuat saya semakin mengasihi Bapa, semakin saya dekat dengan Bapa, membuat saya semakin rindu untuk mengasihi lebih lagi melayani Dia, atau perbuatan itu membuat saya semakin mencintai diri saya, sehingga saya merasa bangga, sehingga saya merasa punya nilai diri di hadapan banyak orang, atau saya merasa berharga di depan banyak orang. Nah, itu berarti saya semakin mencintai diri. Atau saya merasa disenangi atau disukai oleh orang, dihormati oleh orang karena perbuatan saya itu. Jadi kalau saya menolong seseorang, lalu orang itu sangat berterima kasih, lalu di situ muncul nilai diri, di situ muncul perasaan, wah, saya telah menolong orang. Berarti saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya bukan mengarahkan perbuatan itu kepada Bapa, melainkan kepada diri saya. Itu kriteria yang kedua, saudara. Koridor yang kedua, saudara. Jadi kalau saya melakukan dan kita lihat apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, kalau itu terjadi, maka ada yang salah dalam diri kita. Berarti ada motivasi yang tersembunyi, agenda tersembunyi dalam pribadi saya yang mungkin selama ini saya tidak sadari. Dan itu muncul, teraktualisasi di dalam perbuatan itu. Nah, ini yaitu yang kita perjuangkan, saudara. Koridor yang ketiga, saudara, apakah perbuatan saya ini membuat saya semakin rindu untuk pulang? Karena dengan perbuatan apa yang saya lakukan itu, membuat saya berharap saya diberi kepercayaan yang lebih besar lagi di langit baru, bumi baru, di kerajaannya. Kata Tuhan Yesus dalam suatu perumpamaan di Matius pasal 25, engkau telah setia dengan perkara kecil, maka aku akan mempercayakan kamu perkara yang lebih besar. Itu berbicara mengenai kekekalan, saudara. Kalau kita layak dipercaya perkara-perkara di bumi ini, maka kita juga akan dipercaya perkara yang lebih besar di kerajaan. Jadi kita semakin rindu untuk pulang. Atau sebaliknya, saya semakin terpatri, terikat di bumi ini, karena dari perbuatan saya mendapatkan reward dari dunia ini, dari orang-orang sekitar saya. Ini sangat tipis, saudara. Hanya kita yang menyadari, melihat, menilai diri, memperkarakan diri dari Tuhan, bisa jeli untuk melihatnya dan merasakannya. Kalau tidak, kita tidak bisa membedakan apakah saya memang melakukan perbuatan itu, perbuatan yang berkenan pada Bapa, atau tidak. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, apakah perbuatan yang saya lakukan itu membuat saya menjadi pribadi yang semakin bertanggung jawab? Ya. Jadi saya lakukan itu memang
dalam rangka saya bertanggung jawab atas hidup saya, orang-orang sekitar saya, dan dunia ini. Karena sejak Kejadian pasal yang pertama ayat 28 dan juga Kejadian pasal 2, Allah mempercayakan kita, manusia, makhluk yang unggul di bumi ini, untuk memelihara, mengelola alam semesta ini. Saudara. Kita kelak akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan pada saat di pengadilannya, saudara. Nah, inilah 4 koridor yang minimal membuat kita melihat apakah perbuatan saya ini adalah perbuatan yang berkenan pada Bapa. Saya ulang lagi, apakah perbuatan saya membuat apakah perbuatan yang saya lakukan itu seiring sejalan dengan apa yang Alkitab katakan atau bertentangan dengan Alkitab? Yang kedua, apakah membuat saya semakin mengasihi Tuhan atau membuat saya semakin mengasihi diri saya sendiri, bahkan dunia ini? Apakah perbuatan saya itu membuat saya semakin rindu untuk pulang ke langit baru, bumi baru, ke kerajaannya, atau membuat saya semakin melekat di bumi ini? Yang keempat, apakah saya menjadi pribadi dengan perbuatan itu menjadi pribadi yang semakin bertanggung jawab karena saya kelak akan dipercaya, rindu kelak akan dipercaya, berharap kelak akan dipercaya untuk perkara yang lebih besar di kerajaannya, di kekekalan. Itu yang kita renungkan pada hari ini, saudara. Selamat berjuang, saudara, bersama saya. Kita berjuang naik level, saudara, perbuatan yang berkenan. Tetapi sekali lagi, sebelum kita naik level ke perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak boleh jemu-jemu berhenti untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik kita itu memuliakan Bapa di surga. Selamat berjuang, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pada hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu yang luar biasa, Bapa. Dan kami mau bukan hanya melakukan perbuatan baik yang setiap waktu kami kerjakan, tapi kami mau berjuang untuk melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu, sampai pada akhirnya perbuatan yang kami hasilkan lahir dari pikiran dan perasaan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami rindu menjadi anak kesayangan-Mu. Kami rindu menjadi pribadi yang berkodrat ilahi. Kami rindu untuk menjadi perwira-perwira Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami. Orang-orang yang kami layani, orang-orang yang kami sayangi dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa kami Indonesia. Kami serahkan kota kami Banjarbaru, Martapura, dan sekitarnya. Dan kota-kota yang lain yang kami doakan. Terima kasih, Bapa. Terpuji nama-Mu. Ini hidup kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, kita akhiri dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin.